sunshine daydream. Come on baby, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Arisandi SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan. Pada hari ini Senin 4 Maret 2024, saya akan melakukan praktek uji kinerja di SMK Penerbangan Angkasa Nasional Sepan Medan dengan materi pokok, permintaan, dan penawaran. Materi ini dipelajari di kelas 10 semester 2. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm in the middle of a sunshine daydream. It's not real, but it's sweet like ice cream. I'm in the middle of a sunshine daydream. Come on baby, let's go. Come on baby, let's go. Catat jumlah hadir telah dilaksanakan, laporan selesai. Lanjutkan, selanjutkan. Lapor penyerahan catat jumlah hadir. Jumlah hadir telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Karena kami pameran tak ada tiket cepat. Pak Ibu, ambil lagi mulai nanti kita laporan. Para, bos. Hormat. Dapat selesaikan dengan sekarang. Silakan. Apel pagi telah melaksanakan laporan selesai. Keluarga Sepan. Lapor Taruna Taruni Sepan Medan siap suara. Terima kasih. Selamat pagi. Hai, keluarga. Sepan. Hormat. Surya. Siap. Gerak. Gerak. Sepan. Lapor Taruna Taruni Sepan Medan siap terima instruksi. Baik teman, laksanakan. Baik, Pak. Awali pembelajaran pada materi ini. Roh menurut kepercayaan masing-masing. Roh mulai. Roh besar. Serat. Ribut. Gerak. Selamat pagi anak-anak bapak sekalian. Baik. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita proses pembelajaran seperti biasanya. Sebelum kita mulai,
Bapak bertanya dulu kepada anak Bapak sekalian. Proses pembelajaran kita hari ini adalah ekonomi. Dengan proses pembelajaran adalah judul permintaan dan penawaran di kelas ekonomi. Sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu satu persatu kepada anak Bapak sekalian. Jadi kepada anak Bapak, supaya kedekatan emosional kita itu terjaga dan terjalin untuk lebih baik. Ya. Anugerah. Hadir. Gimana kabar hari ini, sehat? Siap, Pak. Lebih fokus tertuang di dalam belajar kita. Yang pertama, kegiatan kita ini adalah pelajaran ekonomi, konsep penyusunan Bapak Berdaya tadi. Kelas fase E, kelas 1, topik pasar dan terbentuknya harga pasar. Alokasi waktu 2 GP. Jadi pembelajaran kita adalah profil pelajar Pancasila. Kita itu adalah masuk dalam profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpikiran global dan berakhlak kritis. Jadi biar semangat kita semuanya. Kalau kamu bilang bravo, kalian jawab span, yes. Bravo, span, yes. Span, bravo, yes. Semoga kalian menjadi anak yang baik untuk kedepannya. Menjadi akhir fase ini peserta didik memahami konsep-konsep keseimbangan pasar serta memahami daripada proses permodalan dalam bentuk kurva Abel. Ya, ini pemahaman konsep, keterampilan proses dan lain-lain. Pertanyaan nanti Bapak akan kasih semua dengan modul-modul yang ada untuk kalian. Kemudian modul-modul ajar kita itu nanti berbuat dengan sistem video dengan PowerPoint. Kita belajar dengan menggunakan PowerPoint. Nah, di sini semua sudah tertera kegiatan pembelajaran. Yang pertama sekali pendahuluan. Itu tadi diawali dengan kata pembuka, pendahuluan 10 menit. Ya, kemudian sistem pembelajaran kita adalah PJBL. What the meaning PJBL? PJBL itu adalah sekarang konsep proses pembelajaran kurikulum merdeka. Itu proses pembelajaran dengan project based learning. Bapak kasih apresiasi love. Ya. Smell love. Yang sedang dapat senyum, yang nilai C dapat, yang nilai D menangis. Ya, itu dia prosesnya ya. Jadi proses kita semua berjalan dengan baik di sini. Selanjutnya refleksi guru juga harus kita refleksi, nanti pertanyaan-pertanyaan semua ada di sini. Nah, kemudian guru mau mulai simulasi. Nanti Bapak bagi kelompok. Ya, di dalam permintaan penawaran harga kita akan melakukan satu proses simulasi jual beli. Yang di sini nanti Bapak kasih nama kelompoknya kelompok pembeli. Ya, di sini Bapak beri nama kelompok penjual. Ini Bapak kasih khusus kelompok presentasi. Jadi anak-anak sekalian semua, dengan proses ini semua, bagaimana cara kalian melakukan satu proses permintaan di hukum ekonomi? Semakin banyak permintaan, maka akan semakin tinggi harga jual. Semakin sedikit permintaan, maka akan mengurangi harga jual. Itu dia. Ada pertanyaan di sini sebelum kita lanjutkan? Silakan. Ya, silakan lihat di buku. Lihat di bukunya. Coba kita lihat di bukunya di situ di halaman 207 ada di situ permintaan dan penawaran. Coba apa yang perlu dipertanyakan dalam sebelum kita proses permintaan ini? Oke, sebelum ada permintaan ini Bapak tunjukkan juga hakikat jumlah yang diminta dalam proses permintaan dan penjualan. Jumlah total dari suatu komoditi yang ingin dibeli oleh semua rumah tangga. Sehingga terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan. 3 aspek. Sedangkan faktor lainnya, harga komoditi lain, pendapat dan lain seterusnya. Jumlah tersebut bisa tidak sama dengan jumlah yang benar-benar dibeli. Kenapa? Karena daya belinya semakin meningkat, barang kebutuhannya tidak tercapai. Artinya jumlah yang diminta berhubungan dengan suatu dimensi waktu atau jangka waktu tertentu. Contohnya begini, kita membeli sesuatu barang dengan hari ini sama besok dia sudah berbeda. Kalau hari ini kita minta, belum tentu ada. Kalau besok kita pesankan, hari ini kita besok sudah ada, maka barang itu akan menjadi naik prosesnya. Ya, itu dia jadi kuantitas dari aspek, 3 aspek. Selanjutnya, apa yang menentukan jumlah yang diminta? Yang pertama, harga komoditi
tersebut kita masukkan kategori PX. Ya, itu sandi daripada proses ekonomi. PX. Yang kedua, maka pendapat rata-rata rumah tangga. Dia dilihat dulu pendapatan dari rumah tangga, maka akan menghasilkan satu harga komoditi. Kalau tidak ada rumah tangga, maka harga komoditi itu tidak akan muncul. Selanjutnya, harga komoditi lain, PY. PY itu harga komoditi lain. Jadi harga komoditi itu tergantung daripada peminatan lain komoditinya. Contoh, harga komoditi tersebut, suatu hipotesis dasar ekonomi mengatakan bahwa semakin rendah harga suatu komoditi, semakin banyak jumlah komoditi tersebut diminta. Apabila variabel lain ceteris atau paribus. Ada yang bertanya? Pak, Ya, silakan. bertanya Pak. Ya. Arti ceteris paribus itu apa? Arti dari ceteris paribus adalah variabel, tabel dari proses apa yang diinginkan dari pasar. Grafik 120 menuju ke 120 D diambil daripada nilai Z, Y, Z dan segala macam, maka jumlah per tonnya per bulan dia akan menaik stabil dari Z, Y, X, W, V, U pada gambar slide sebelumnya. Ya tadi itu yang Bapak bilang, dari Z ke U dia akan mengalami satu proses penurunan. Kalau dari U ke Z maka dia akan mengalami satu proses pertumbuhan lebih baik. Oke, pendapatan rumah tangga kita kasih inisial I atau 1. Barang normal 1 naik kurva dia bergeser ke kanan. Barang inferior 1 naik ke kurva dia bergeser ke kiri. Barang netral I naik ke turun kurva dia, kebutuhan yang meningkat akan banyak diminta. Ya, jadi kebutuhan semakin tinggi sama kayak kalian. Semakin banyak penerimaan TNI Polri, semakin banyak yang akan digugurkan. Semakin banyak penerimaan engineering, akan banyak pengisian. Jadi disitulah dia harus punya komplement atau kompeten. Ya, itu dia. Oke, sepakat? Siap, Pak. Selera. Selera ini bermacam-macam. Selera itu turun ke dari dilihat dari mata, turun ke hati. Ya, Nabi. Dari mata ke Hati. lihat seleranya. Ya kan, Dok? Siap, Bro. Itu selera. Ya. Selera ini tergantung manusianya. Ada yang suka orang yang tinggi suka sama yang orang yang kecil. Ada orang yang kecil suka sama orang yang tinggi. Ada orang yang kurus suka sama yang gemuk. Ada yang gemuk suka sama yang itu selera macam-macam. Ya, jadi selera itu macam-macam. Nggak bisa kita menyamakan selera bapak sama dengan selera kalian. Betul, Pak. Betul ya? Betul. Ini dia. Perubahan selera menyebabkan seseorang menjadi lebih menyukai suatu komoditi, sehingga akan menggeser kurva permintaan komoditi ke kanan. Atau Bapak kasih alibi sama kalian di distribusi permintaan. Yang Bapak sampaikan tadi, kalau kita menyiapkan satu konsep barang yang banyak laku di pasaran, sama kita distribusikan barang yang tidak laku, mana yang lebih rumit? Itu sama Yosi. Mungkinkah tidak ada penduduk harga barang naik? Itu. Jadi nggak mungkin kita berjualan tanpa ada pembeli. Jadi hidup itu simpel. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau semua yang kaya, siapa yang kerja? Ada Pak. Itu sama. Jadi komunitas penduduk itu seperti itu. Ya. Berikut, permintaan berubah apabila penduduk mempunyai kemampuan daya beli. Jika jumlah penduduk naik, asumsi ada tambahan daya beli. Permintaan bergeser ke kanan. Dari proses kita ambil umpamanya dari 0 sampai dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Dengan garis juga sama seperti ini dari 0 di 1, 2, 3 dan 4-nya, maka kita lihat prosesnya apakah dia begini dan seterusnya begini. Ini ada D, ada Z, ada E, ada M. Mana proses yang lebih tinggi dari proses yang ada? Itu ada menunjukkan satu proses pasar-pasar itu bisa mendapatkan kenaikan dari proses-proses yang ada. Ya, jual dan segala macam. Oke, harga komoditi selanjutnya nanti Bapak terangkan sama kalian. Nanti kita lakukan proses simulasi langsung ya.
Jadi nanti kalian coba lihat bagaimana proses barang ya. Jadi ini schedule penawaran udah kita buat tadi per portalnya dan lain-lain. Ini jadi proses yang ada. Kemudian kurva penawaran akan naik dengan proses yang ada. Selanjutnya pergeseran pergerakan kurva penawaran dengan proses yang ada. Itu pergeseran dari S ke 20 dan dari 20 ke S itu terjadi proses stabil. Pergeseran kurvanya dia stabil. Ya. Jadi pergeseran kurva dari angka 20 ke S berarti menuju ke atas 20 itu stabil. Jadi dia dengan kurvanya tidak naik tidak turun, stabil. Ya, yang tadinya daya belinya ke sana. Tapi ke sana tidak lagi mencukupi dari proses apa yang ada stabil, maka daya belinya datang kemari. Yang namanya harga komoditi lain. Di harga sana semakin padat dia semakin banyak, harga makin tinggi. Gak boleh lihat di sana, ambil sini yang murah. Itu pergeseran komoditi. Ya, itu adalah contoh-contohnya. Ya, selanjutnya harga faktor produksi PF. Itu jika PF naik, teknis pembelian hanya produksi naik sehingga satu proses akan berjalan dengan baik. Ya, teknologi. Kemudian keseimbangan equilibrium, jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, di atas harga seimbang eksklusif dan lain-lain. Kemudian ini tabel-tabel dari beberapa harga dan jumlah keseimbangan. Ya, selanjutnya ini kurva bolak-balik. Itu dari Bapak bilang komoditi lain atau mempengaruhi hasil yang lain. Ya, contoh ini contoh pergeseran. Selamat pagi, lapor dari komoditi Pasuruan. Ya, silakan. Ya, paham anak Bapak sekalian? Ini habis semua ini nanti kita coba simulasikan jual beli ya. Di mana? Nah, ini hukum permintaan dan penawaran. Jadi bukan justice aja punya hukum, ekonomi juga punya hukum. Ya. Jadi bukan pengacara saja punya hukum. Jadi di dalam ekonomi juga punya hukum, hukum permintaan dan penawaran. Jumlah per periode, pergeseran kurva permintaan dengan pergeseran kurva penawaran. Semakin banyak barang yang ada, semakin sedikitnya penjualan, tapi barang semakin tinggi maka harga itu akan terjadi pergeseran. Yang tadinya harga 1000 bisa menjadi harga 800 karena pergeseran. Karena semakin banyak barang-barang yang kecil makin banyak. Jadi yang ada lagi harga jual barang kecil, pergeseran. Jadi sehingga supaya apa dijual harga murah, harga kecil. Ya, selanjutnya kenaikan permintaan menyebabkan kenaikan baik pada harga equilibrium maupun jumlah equilibrium. Penurunan permintaan menyebabkan penurunan pada harga equilibrium buat maupun jumlah equilibrium. Kenaikan penawaran menyebabkan penurunan harga equilibrium dan lainnya. Kemudian proses ini, terima kasih dan anak-anak Bapak sekalian, kita bagi kelompok ya. Jadi pembagi kelompoknya nanti seakan-akan ini bergeser kemari dan ini bergeser ke sana. Ya, jadi Bapak minta yang sini menjadi kelompok penawaran. Silakan, kita balik. Nah, ini kelompok ini kelompok muda ya. Ya, kelompok presentasi tetap. Nah, jadi nanti kita coba simulasi ya. Simulasi untuk penjualan. Jadi kita coba untuk proses pembelian. Jadi habis proses simulasi itu nanti kepada anak-anak Bapak sekalian yang presentasi cukup aplikasikan, memonitor, ya, memonitor presentasi hanya melihat memonitoring bagaimana sistem penjualan. Jadi nanti mereka jadi penjual, mereka jadi penawaran, ya. Pak, oke, sampai sini mana yang kurang paham? Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Tugas ini mau presentasi. Sebelum kita lakukan kegiatan LKPD, kalian presentasikan apa yang dilakukan orang ini nanti kalian presentasikan ke depan. Contoh umpamanya ini kan yang menawarkan kan, kalian jadi penjual kan, orang yang menjual kan jadi penawar. Umpamanya dia mau beli, tapi nawarnya suka-suka. Jadi kita bilang ini sobat yang itu bahasanya yang benar. Oke, jadi nanti kalian itu buat seakan-akan melayani si pembeli. Ya, oke, dari ini kita coba kita keluar presentasi simulasi, kalian memperhatikan, mengamati. Ya, tugas presentasi itu mengamati mereka nanti. Setelah itu baru kita presentasi masing-masing. Paham?
Ambil Pak, dia kan tuh lawan. Oke. Yuk, silakan. Apa nih, Pak? Berapa nih, Pak? 20.000. Kalau 10.000 bisa? Nggak bisa. 2.000 lah. Harganya udah 140.000. Nggak jadi lah, Pak. Mahal kali. Terima, Pak. Boleh bang. 5.000. Boleh bang tadi 5.000. 2.000. Biasanya panda mahal. Mahal kali. Nggak bisa. Ada yang lebih murah di sini Pak, yang harga 3.000 Pak. Yang 3.000 ini dia. Yang mana Pak? Ini Pak. Iya. Ini 3.000. Di kampung saya 1.500 ini Pak. Beda. Nah, ini impor dari Skotlandia. Oh, import ya Pak. Berapa jadinya Pak? 15.000 Pak. 2.000 Pak. 2.000 ya Pak. 15.000. Iya. Nah, Kak. Jadi itu sama Pak, 10.000 juga Pak. 5.000 nggak bisa Pak. Padahal barang ini kualitasnya tidak baik. Saya beli tempat lain saja Pak. Dan Bapak sekalian, tadi kita sudah melakukan satu proses simulasi jual beli antara penawaran dengan pembeli. Jadi pembelian sama penawaran terjadi satu proses argumentasi. Jadi Bapak minta kepada anak-anak Bapak, terkhusus yang kelompok presentasi, Bapak meminta daripada anak-anak Bapak untuk tampil di depan melakukan satu presentasi dalam pengamatan antara si pembeli dengan si penawar, apa yang terjadi di situ. Nah, jadi harapan Bapak kepada Bapak Anugrah sama Yosi untuk maju untuk mempresentasikan apa yang diamati dari proses yang ada. Silakan. Selamat pagi. Kami di sini untuk mempresentasikan hasil yang kami amati setelah adanya kegiatan tawar-menawar yang kita lakukan tadi. Kalian menawarkan barang yang ingin kalian jual terlalu kaku, Dan tidak bisa menjelaskan apa yang kalian jual. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok presentasi ingin mempresentasikan dari pengamatan kami tentang pembeli terhadap penawar. Di sini tadi kami sudah melihat dari kegiatan apa yang dilakukan dari beberapa pihak, dari penawar dan pembeli. Di sini kami melihat dari sang pembeli sudah menawarkan barang yang dia ingin beli dan dengan jumlah dan harga yang dia inginkan. Namun tadi ada dari satu salah pembeli, dia ingin membeli barang itu lebih dari satu, tapi tidak sesuai dengan harga yang penawar berikan. Dari situ penawar hanya memberi dengan harga yang diinginkan pembeli dengan harga yang dia punya, budget yang dia punya. Ya, terima kasih. Saya untuk kita lakukan satu presentasi pengamatan daripada tim presentasi bahwasannya terjadi komunikasi yang non-verbal antara si pembeli dengan si penawar. Kenapa terjadi hal-hal yang sifatnya harga produk produktif itu menjadi tidak sesuai? Kenapa? Karena antara si pembeli dengan si penawar tidak cocok harga dan membuat satu proses kata-kata yang tidak baik. Jadi anak-anak Bapak sekalian, di dunia ekonomi si penawar itu harus menawarkan produknya dengan baik, dengan kata-kata baik, sehingga si pembeli itu tadi yang tadinya tidak mau membeli bisa jadi membeli. Jangan pula istilahnya yang dibuat-buat, yang notabene barangnya memang barang-barang kita sendiri yang produksi SMI dibilang produk luar. Si pembeli itu juga tidak bodoh. Si pembeli itu dia lebih paham, lebih cerdas. Kenapa? Karena zaman sekarang sudah menjadi zaman
4.0. Sekarang ini sudah menuju 5.0. Ya, jadi semakin lama semakin tinggi proses pola pikir manusia, maka tidak bisa dibohongi. Nah, jadi itu menurut daripada pendapat proses simulasi jual beli kita tadi, penawaran dan pembeli tadi. Ya, jadi artinya sehingga produk yang kalian keluarkan itu akan menjadi satu proses produk yang tidak laku. Kenapa? Karena terjadinya cost dengan sistem penawaran yang tidak baik, sehingga pembeli jenuh dan suka mengada-ngada jadinya. Nah, jadi itu dia ya posisinya. Jadi anak-anak sekalian, proses kita hari ini sudah berjalan dengan baik. Kita sudah melakukan dengan sistem pendahuluan, kata pembuka, dan kemudian kita buat dengan proses inti tadi sesuai dengan poin-poin kita, dan kita sudah melakukan satu simulasi. Jadi semua proses-proses kegiatan ini kita lakukan dengan satu proses yang namanya untuk membuat satu proses penilaian dengan konsep pekerja dengan LKPD. Jadi nanti Bapak akan bagi satu-satu lembar kerja peserta didik, kalian jawab, kalian tulis, nanti itu akan menjadikan satu asesmen untuk penilaian kalian lebih baik. Dari proses-proses dasar kita sampai pendahuluan sampai inti sampai dengan kata pembuka, dan nanti kita buat dengan kata penutup. Proses ini kalian baca petunjuknya ya, nanti kita akan jawab. Ferdi, jawab. Jadi anak Bapak sekalian, di situ sudah ada lembar kerja peserta didik. Dan Bapak mau di sini lagi. Oke, lanjut. Silakan tugas. Waktu 2 menit. Silakan. Siap. Semua LKPD-nya dikumpul, taruh di atas meja Bapak. Siap. Udah bawa begitu deh. Bapak sekalian, untuk proses hari ini Bapak sudah lihat ini lembar kerja kalian dan lembar kerja peserta didik. Semua proses sudah kalian lakukan. Di sini Bapak coba melakukan satu proses refleksi dari proses apa yang kita lakukan. Daripada proses refleksi ini adalah kalian memberi satu penilaian dari proses-proses apa yang sudah Bapak paparkan sama kalian. Yang pertama sekali adalah refleksi dari proses ini untuk peserta didik yang tentang from out of frame dengan kondisi tabel refleksi. Ya, jadi anak-anak Bapak sekalian di sini ada beberapa pertanyaan dari proses permintaan ini dari refleksi kita. Yang pertama sekali dari guru Bapak tanya sama anak-anak Bapak sekalian sebagai peserta didik, apakah kalian senang dengan pelajaran Bapak hari ini? Siap! Berikutnya, apakah Bapak memperbolehkan kalian untuk bertanya? Siap! Boleh! Ya, artinya itulah yang namanya kita belajar PJBL. PJBL itu adalah satu proses pembelajaran dengan sistem kurikulum merdeka yang berbasis PJBL, yang artinya adalah Project Based Learning. Jadi memang semuanya itu di kurikulum merdeka adalah satu proses permintaan project, jadi menghasilkan. Jadi hasil-hasil yang kalian lakukan tadi itu simulasi dan presentasi itu adalah satu proses project. Ya, berikutnya, apakah Bapak selalu memberikan pembelajaran yang berbeda yang bikin kalian senang? Ya. Apakah Bapak jelas saat menjelaskan materi pada hari ini? Siap. Terima kasih. Apakah anak-anak Bapak sebagai peserta didik senang dengan metode yang digunakan pembelajaran hari ini oleh Bapak untuk kalian? Siap. Alasannya? Silakan komentar alasannya. Izin Pak, izin menjawab, siap, sudah dimengerti dan menjelaskan dengan detail Pak. Oke, terima kasih siap. Apakah gaya penyampaian materi Bapak itu terlalu kaku? Siap. Tidak. Pasangan pembelajaran hari ini dapat memberikan semangat kepada peserta didik. Siap. Oke, terima kasih Bapak sekalian. Alhamdulillah pertemuan kita hari ini kita padakan sampai sekian, dan Bapak minta nanti kepada Senat untuk melakukan satu proses sebagaimana awal pembuka agar kita semua mendapat manfaat dari apa yang Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan
Spirit untuk menutup materi kita hari ini. Semoga materi-materi hari ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Bapak minta kepada anak Bapak sekalian lebih semangat lagi untuk melakukan satu proses penlayaan ilmu agar semua bisa berjalan dengan baik. Bapak dan doa Bapak untuk kalian, semoga semua apa yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat bagi diri kalian dan menambah ilmu bagi diri Bapak. Ya, silakan kepada anak Bapak Let's Spirit untuk menutup kegiatan kita ini. Coba, Ria, duduk, siap, gerak. Gerak. Instruksi pembelajaran telah dilaksanakan, laporan selesai. Laporan saya terima, kembali ke depan. Baik, Fun. Wan. Mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, roh mulai. Roh selesai. Oke, terima kasih untuk anak Bapak sekalian, tetap semangat. Bravo! Bravo!